Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Diatakan volume 21 part 1. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan memperlihatkan semua monster bawahan Rimuru mulai terguncang ketika mendengar kabar hilangnya Rimuru sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah hilangnya Rimuru di volume 20 sebelumnya, para monster bawaan Rimuru pun mulai terguncang. Mereka kini tak lagi merasakan hawa keberadaan Rimuru sama. Koridor jiwa yang menghubungkan ikatan mereka dengan Rimuru sama telah terputus. Bahkan Benimaru yang masih dalam keadaan pingsan pun langsung terbangun seketika. Itu karena Benimaru merasakan rasa kehilangan dalam dirinya yang telah membuatnya terlonjak dari tempat tidurnya. Hal yang sama juga terjadi pada Gabriel dan Gelt yang tidur di sebelah Benimaru. Ketika semua bawahan Rimuru merasakan hal yang sama, mereka pun langsung mengadakan pertemuan darurat di ruang kontrol yang terletak di dalam labirin. Dan pada saat itulah, para eksekutif yang tidak sedang bertempur pun telah menghadiri pertemuan darurat kali ini. Mereka adalah Diablo, Zegion, Apito, dan Komara yang ditugaskan untuk menjaga labirin. Ada juga Benimaru, Gabriel, dan Gelt yang telah kembali dari medan tempur. Adapun Rangga yang sedang menyembuhkan lukanya di balik bayangan Gupta. Bahkan Testarossa yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerajaan Ingrasia kini telah menyerahkan tanggung jawabnya kepada bawahannya demi menghadiri rapat darurat kali ini. Suna, Rigurt, Ramirez, dan yang lainnya juga ada di sini. Meskipun situasi labirin saat ini sedang diserang oleh musuh, namun menurut Ramirez, rapat darurat kali ini lebih penting daripada situasi labirin sekarang. Setelah semua orang telah berkumpul, Zoe kemudian tiba dengan membawa laporan yang tak terduga. Zoe kemudian menceritakan kepada semuanya tentang apa yang terjadi kepada Rimuru sama. Ya, Rimuru sama telah menghilang dari dunia ini. Dan tentunya, semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut. Mendengar itu, Benimaru sontak bertanya, Benarkah Rimuru sama menghilang?" Dengan suara penuh penyesalan, Zoe menjawab, "Maafkan aku benar-benar tak berguna sebagai seorang pengawal Rimuru sama." Mendengar laporan Zoe tersebut, ruang kontrol pun hening seketika. Ya, mereka juga menyadari bahwa koridor jiwa yang menghubungkan ikatan mereka dengan Rimuru sama telah terputus. Dan pada saat itulah, Zoe tiba-tiba mendobrak meja hingga hancur. Zoe benar-benar menyesal karena tak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi, Testarossa juga memahami ketidakberdayaan Zoe. Pikiran Testarossa bahkan dipenuhi rasa bersalah karena telah membiarkan Rimuru sama yang sangat ia hormati pergi ke medan pertempuran. Oleh karena itu, ia tak bisa membantah perkataan Zoe. Tapi bukan hanya Testarossa saja, semua orang yang ada di sini juga berpikir hal yang sama. Namun tiba-tiba, Diablo dengan tatapan tajamnya melontarkan kata-kata hinaan terhadap Zoe. Di satu sisi, Zoe yang menyadari kesalahannya ini pun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata. Tapi pada saat itu, Testarossa langsung menegur Diablo. "Kau keterlaluan, Diablo." Iya, Testarossa sebenarnya sangat memahami maksud Diablo. Jika semua orang larut dalam keputusasaan, kehancuran pasti akan menghampiri kita. Untuk membuat semua orang bangkit dari keputusasaan, Diablo berniat memancing amarah semua orang di sini dengan memainkan dirinya sebagai seorang penjahat. Namun Testarossa tak bisa menerima gagasan seperti itu. Testarossa berkata, "Oi Diablo, kau hanya ingin memicu kemarahan semua orang di sini dan membuat dirimu sendiri diasingkan, bukan? Lalu setelah itu, kau pasti akan menantang Veldway sendirian." Iya, rencana Diablo pun terbongkar dan itulah sebabnya Diablo tak menyukai Testarossa. Testarossa telah mengenal Diablo sejak lama, jadi karena itulah Diablo tak bisa menyembunyikan apapun darinya.
Bahkan Testarossa juga tahu, meskipun Diablo saat ini terlihat cukup tenang, namun kenyataannya Diablo benar-benar putus asa. Diablo berusaha keras untuk mengendalikan kesedihannya yang bisa membuatnya gila. Dan pada saat itulah, hal yang sama juga dirasakan semuanya. Semua orang di sini pun diliputi kesedihan dan keputusasaan. Kumara tampak pucat dan gemetar. Benimaru mengepalkan tangannya erat-erat untuk menekan luapan amarahnya. Ramirez juga termenung dan hampir meneteskan air matanya. Dan bisa dibilang, cukup beruntung bagi Sion yang tak ada di sini. Sion adalah orang yang paling pemarah. Jika dia mendengar informasi ini, Sion pasti akan langsung bertindak gegabah dan menyeret semua orang ke jalan kehancuran. Di saat semuanya larut dalam kesedihan dan keputusasaan, Zegion berdiri dan memecahkan keheningan. Zegion dengan tegas berkata, "Omong kosong, apa yang kalian khawatirkan? Rimuru sama adalah Tuhan kita, dia pasti akan kembali bahkan dari akhir ruang dan waktu. Jadi pikirkanlah baik-baik dan rasakan, kita masih memiliki berkah dari Rimuru sama." Dari sikapnya terlihat, Zegion percaya bahwa Rimuru sama tak bisa dihancurkan. Ya, ini adalah kata-kata yang diharapkan semua orang di sini. Api harapan pun mulai menyala di setiap hati semua orang. Semua orang di sini pun yakin dengan kata-kata Zegion. Bahkan Testarossa juga terkesan dengan ucapan Zegion. Meskipun koridor jiwa telah terputus, tapi semua orang menyadari bahwa berkah dari Rimuru sama masih belum hilang. Zegion kemudian menegaskan kepada semuanya untuk tidak menyerah. Mari lakukan apa yang kita bisa, dan ketahuilah bahwa kita sedang diuji Rimuru sama. Kita tak boleh terus-terusan bergantung pada Rimuru sama. Mendengar itu, Benimaru pun mengangguk setuju. Benimaru sadar bahwa dirinya selalu mengandalkan Rimuru sama sejak pertama kali ia bertemu. Menyadari ini, Benimaru pun bersumpah untuk tidak terus-terusan bergantung pada Rimuru sama. Benimaru berkata, "Kita harus bisa membuktikan kepada Rimuru sama bahwa kita bisa mengatasi semua masalah ini. Dengan begitu, Rimuru sama tak akan khawatir ketika dia kembali." Gupta mengangguk dan berkata, "Itu benar. Hanya karena Rimuru sama menghilang, bukan berarti dia sudah mati. Rimuru sama adalah orang keras kepala. Dia pasti akan kembali kepada kita apapun yang terjadi." Mendengar itu, rekrut pun memukul Gupta sambil tertawa. "Kau masih saja bicara seperti orang brengsek, Gupta." Gabil juga berkata, "Itu benar, hanya karena Rimuru sama tak ada di sini, aku benar-benar menjadi cemas. Rimuru sama pasti akan menertawakanku." Ramirez berkata, "Ya, aku 100% percaya kepada Rimuru, dan aku tak khawatir sama sekali." Dan pada titik ini, semua orang pun mengangguk setuju. Di satu sisi, Diablo tertawa dan berkata, "Sepertinya aku tak perlu memberikan dorongan apapun." Dan pada saat itu, di layar lebar mulai terlihat musuh-musuh yang menyerbu labirin. Ketika semua orang menyadari itu, Zegion kemudian mengajak semuanya untuk mulai bergerak dan menghancurkan musuh-musuh yang menyerbu labirin. Dan pada saat yang sama, kita juga harus menyelamatkan Karera dan yang lainnya yang terperangkap di dalam es. Testarossa tersenyum dan berkata, "Jika Veldora sama sudah pergi di tempat Altima, maka kita tak perlu khawatir lagi. Kalau begitu, aku akan pergi membantu Karera." Benimaru pun menjawab, "Testarossa, aku mengandalkanmu, Testarossa." Benimaru kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Diablo dan bertanya, "Jadi, apa yang akan kau lakukan, Diablo?" Tapi di satu sisi, Diablo melihat layar lebar dengan senyum kecut di wajahnya. Diablo berkata, "Tadinya aku berniat untuk menghabisi Veldway dan mempersembahkan dunia ini kepada Rimuru sama. Namun aku berubah pikiran. Jika kita tak memperkuat pertahanan labirin ini, kita mungkin akan melanggar perintah Rimuru sama." Dengan kata lain, Diablo secara tak langsung mengatakan bahwa musuh yang menyerbu labirin sangatlah kuat. Benimaru kemudian bertanya kepada Diablo, "Apakah menurutmu mereka adalah ancaman?" Benimaru kemudian melihat musuh-musuh yang terlihat di layar lebar. Ya, mereka adalah Veiga, Dino, Pico, Gracia, dan Mai Furuki. Masing-masing dari mereka memiliki eksistensi poin melebihi angka 1 juta. Bahkan dari mereka juga ada yang melebihi angka 10 juta. Namun meskipun begitu, Benimaru merasa bahwa mereka seharusnya bukanlah ancaman bagi Diablo.
namun dia belum mengatakan bahwa ia hanya ingin berjaga-jaga saja. Zegion kemudian berkata, "Jangan khawatir, aku akan melindungi labirin ini apapun yang terjadi." Dan segera setelah itu, Zegion kemudian berbalik dan berjalan pergi. Mendengar perkataan Zegion dengan penuh keyakinan tersebut, Ramiris mengatakan bahwa labirin ini pasti akan aman dengan adanya Zegion. Beretta dan Traini pun mengangguk setuju. Sementara itu di satu sisi, Gabil dan Gelt akan fokus untuk memulihkan dirinya. Namun pada saat ini, Gabil sangat mengkhawatirkan teman-temannya yaitu Carrera dan yang lainnya. Selain itu, Gabil juga sangat mencemaskan keselamatan Supriya yang tiba-tiba menjadi pasangannya. Dan segera setelah itu, para eksekutif pun mulai bergerak dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Kecemasan mereka pun telah menghilang dan mulai dipenuhi kekuatan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.